Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi kali ini kita akan mempelajari mengenai pertemuan keempat, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Di sini bahwa tujuan pembelajaran adalah supaya kita memahami pengertian apa itu hak kekayaan intelektual. Kemudian juga apa itu hak cipta, paten, hak merek, lisensi, subjek dan objek haki, serta cara pendaftarannya. Kemudian juga di sini supaya kita mampu mengidentifikasikan konsep pengertian hak atas kekayaan intelektual. Kemudian bisa menjelaskan mengenai hak cipta, paten, merek, dan subjek objeknya. Kemudian juga menjelaskan desain industri, rahasia dagang, subjek dan objeknya. Dalam mengidentifikasi konsep pengertian hak atas kekayaan intelektual, di sini bahwa haki itu adalah hak keberadaan. Hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, atau banyak yang disebut dengan istilah intellectual property right. Kemudian haki secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak. Secara harfiah, haki merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Singkatnya, haki mencakup hak cipta, paten, dan hak merek. Kemudian dalam ketentuan undang-undang menggunakan istilah hak kekayaan intelektual sebagai istilah resmi dalam undang-undangan Indonesia. Hak milik hasil kekayaan intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak yang diperoleh oleh pihak lain atas izin dari pemilik bersifat sementara. Haki adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatannya atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain memperoleh manfaat dari haki tersebut. Hak pemanfaatan penggunaan ini disebut dengan lisensi. Dari segi hukum, yang dilindungi oleh hukum adalah hak kekayaan intelektualnya dan bukan kebendaan material untuk jelmaan dari hak tersebut. Kemudian di sini bahwa ada 4 prinsip sistem haki untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu ada prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Di sini bahwa pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh suatu imbalan, baik berupa materi maupun bukan materi. Kemudian hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada haki adalah penciptaannya berdasarkan kemampuan intelektual. Perlindungan ini juga tidak terbatas di dalam pencipta itu sendiri. Kemudian ada prinsip ekonomi. Haki yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada haki merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti. Prinsip kebudayaan, dimana bahwa pertumbuhan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem haki diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Kemudian ada prinsip sosial. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi juga mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sistem haki dalam memberikan perlindungan tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok,
melainkan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bagaimana hak cipta? Hak cipta sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, yaitu bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengirimkan atau memperbaiki ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dalam perusahaan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu hak yang dapat dipindahkan. Berarti hak cipta bisa dialihkan ke pihak lain. Kemudian hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan. Jadi menetapkan judulnya, mencantumkan nama atau samaran, dan mempertahankan keutuhan. Paten. Apa itu paten? Adalah hak khusus yang eksklusif juga ya, yang berupa penemuan baru yang dapat ditetapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil penemuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Tidak melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk melaksanakan. Kemudian ada pun yang menjadi subjek paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 10, yaitu yang hak memperoleh paten adalah investor, penemu, atau yang menerima. Lebih lanjut, investor yang bersangkutan. Jika dalam suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersamaan, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama oleh investor yang bersangkutan. Kemudian bagaimana prosedurnya? Prosedurnya paten misalnya tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu dengan memberikan penghargaan atau suatu hasil karya berupa penemuan baru, dasar pemberian paten kepada penemu. Kemudian memberikan insentif atau sebuah penemuan dan karya yang inovatif. Paten sebagai sumber sebagai informasi teknik. Jangka waktunya kalau paten biasa 20 tahun. Kemudian paten sederhana 10 tahun. Paten dapat dimiliki oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum yang menemukan suatu penemuan di bidang teknologi secara otomatis. Syarat utamanya adalah penemuan tersebut merupakan penemuan baru, mempunyai langkah-langkah inventif, dan penemuan tersebut dapat diterapkan dalam industri. Kemudian kalau merek itu ya berupa tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, kombinasi unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ada merek dagang, ada merek jasa, ada merek kolektif. Terima kasih. Cukup sekian perkuliahan mengenai hak kekayaan intelektual mata kuliah hukum bisnis dan regulasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi